Shalom semua adik-adik yang saat ini sudah siap untuk beribadah sekalipun masih di rumah masing-masing. Adik-adik, kakak sangat berharap sekali adik-adik yang akan mengikuti ibadah sudah duduk dengan tenang, dengan rapi, tidak ada lagi yang lagi makan, tidak ada lagi yang lagi ganggu adiknya atau kakaknya, ataupun tidak ada lagi yang lagi tidur-tiduran di sofa ataupun di kursi. Tapi sudah siap karena kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, bersukacita bersama-sama, kakak ajak adik-adik semua untuk tundukkan kepala, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami mau beribadah dan terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu juga Tuhan belajar untuk mau bersukacita memberikan terbaik buat Tuhan melalui puji-pujian kami yang kami berikan kepadamu. Dan juga Tuhan saat kami mendengar firman Tuhan, kami semua duduk dengan tenang, duduk dengan tertib dan kami rindu diberkati dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman di depan. Kakak mau tanya hari ini apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore. Oke, hari ini kita siap memuji Tuhan, benar? Siap dong. Kita naikkan pujian Yesus pokok dan kita adalah caranya. Teman-teman, adik-adik boleh tepuk tangan sambil jalan di tempat dan ikuti gerakan teman-teman dan kakak di depan, oke? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Bareng kakak katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi katakan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Hore, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Kalau gitu kita naikkan pujian cuit 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 pam 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 pam. Boleh tepuk tangan lagi, jalan di tempat, ikuti gerakan teman-teman dan kakak di depan, oke? Yo, cuit 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 cuit
lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, tidak ada yang main-main lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami untuk tujuan yang Tuhan mau lakukan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Katakan, di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Adik-adik angkat tangannya dua-dua, katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Adik-adik, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita akan berdoa, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang Kakak kasihi, dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh mengambil Alkitabnya, membuka Alkitab dari 1 Samuel 9 ayat 16 sampai 17 dan pasal 10 ayat yang pertama. Kakak boleh bacakan dan adik-adik boleh mengikutinya bersama-sama. Kakak ulangi 1 Samuel 9 ayat 16, ayat 17, dan pasal 10 ayat 1. Kakak akan bacakan ya.
besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Pasal 10 ayat yang pertama, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Adik-adik, tema khotbah pada saat ini adalah Saul dipilih menjadi raja. Ayo adik-adik, siapa yang pernah sudah mendengar Saul? Nah, Saul itu sebagai apa ya? Nah, kakak akan ceritakan ya. Saul itu dipilih menjadi raja. Bagaimana dia dipilih menjadi raja? Waktu itu bangsa Israel sedang ditindas oleh orang Filistin, dan bangsa Israel itu sangat menderita. Nah, Tuhan melihat penderitaan bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel bilang, Tuhan tolong kami. Sehingga Tuhan berkata kepada Samuel pada waktu itu, Samuel, aku akan mengangkat seorang raja bagi umatku bangsa Israel, karena aku sangat mengasihi bangsa Israel. Bangsa Israel itu adik-adik adalah umat kesayangan Tuhan. Nah, pada waktu itu Samuel berkata, baiklah. Nah, besok pada waktu ini engkau akan bertemu dengan seorang laki-laki dari Benyamin. Nah, dialah yang akan kupilih menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, pada waktu itu Samuel mendengar firman Tuhan. Nah, ceritanya begini. Saul ini adalah anaknya Kis. Kis itu kehilangan keledai-keledai betinanya, sehingga Kis itu orang tuanya Saul berkata kepada Saul, cari dulu keledai kita, karena sudah hilang. Akhirnya Saul mencari dan pergi ke suatu tempat, tidak ada. Pergi ke kota yang lain, tidak ada. Ternyata ada maksud Tuhan. Ternyata ada maksud Tuhan, adik-adik. Sehingga karena Tuhan sudah mengangkat dan menentukan bahwa Saul itu akan menjadi raja bagi bangsa Israel, sehingga pada waktu yang tepat Saul bertemu dengan Samuel. Nah, Samuel mendengar suara Tuhan. Ketika bertemu dengan Saul, Tuhan berkata kepada Samuel, inilah orang yang aku maksud. Urapi dia, ini yang akan menjadi pemimpin atau menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, sehingga pada waktu itu ketika ketemu Saul dengan Samuel, langsung Saul berkata, di manakah hamba Tuhan itu? Ternyata yang dimaksud adalah Samuel. Nah, Samuel berkata seperti ini, oh, akulah hamba Tuhan itu. Oh iya, sehingga karena Samuel sudah tahu bahwa Saul yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel, sehingga Samuel menahan Saul bermalam di rumahnya. Dan keesokan harinya Samuel mengurapi artinya adik-adik adalah mendoakan bahwa Saul itu akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, begitulah ceritanya Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan Saul bersedia. Awalnya sih dia tidak bersedia. Siapakah saya ini? Saya tidak mungkin menjadi raja. Saya kan kaum yang paling kecil di tengah-tengah bangsa Israel. Saya tidak ada apa-apanya. Tapi Samuel berkata, kalau Tuhan yang sudah memilih, maka Tuhan yang akan memperlengkapi. Nah, artinya apa, adik-adik?
Begitulah cara Tuhan memilih Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik yang kakak kasihi dalam nama Tuhan Yesus, semua kita, baik adik-adik maupun orang tua maupun kakak, akan pernah menjadi pemimpin. Bagaimana mungkin Kak? Saya kan masih kecil. Nanti akan besar. Mungkin juga nanti menjadi ketua kelas, itu sudah menjadi pemimpin. Ketua OSIS. Ataupun mungkin nanti bisa menjadi pemimpin manajer di suatu perusahaan. Nah, adik-adik yang kakak kasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu saat kita akan menjadi pemimpin. Nah, oleh karena itu, Samuel pada waktu itu menjadi pemimpin, menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, saat ini siapa pemimpin kita nomor 1 di Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Pasti tahu semuanya, anak TK juga tahu. Itu Bapak Jokowi, nomor 1 di Indonesia. Dia juga jadi pemimpin. Nah, kalau kita menjadi pemimpin, contohnya seperti Saul ya pada waktu itu, Tuhan yang memilih, bukan Samuel, bukan. Tuhan yang memilih. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau adik-adik nanti menjadi pemimpin, itu karena Tuhan. Oleh karena itu, tidak boleh sombong. Jangan nanti berpikir, saya kan jadi pemimpin nih, saya suka-suka saya kepada bawahan saya. Tidak. Kalau kita menjadi pemimpin, Tuhan yang mengangkat. Oleh karena itu kita harus tetap rendah hati, bersyukur kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Nah, tujuan dari pemimpin, kalau Tuhan mengangkat kita menjadi pemimpin, tujuannya adalah untuk menolong orang lain. Bapak Jokowi coba lihat, kemana-mana untuk menolong. Nanti di sana ada bencana. Pak Jokowi dah pergi ke sana untuk menolong. Baru-baru ini ada kita tahu bencana di NTT ya. Pak Jokowi ke sana untuk menolong masyarakat di sana. Demikian juga adik-adik yang ada di rumah. Ketika nanti menjadi seorang pemimpin, tujuannya adalah untuk menolong orang lain. Di perusahaan atau dimanapun. Nah, di rumah, siapa yang jadi pemimpin kita? Papa kita, ayah kita. Nah, tujuannya apa? Untuk menolong keluarga. Pemimpin kita yang nomor 1 siapa? Tuhan. Dia pemimpin kita dan dia menolong kita. Kita adalah umat kesayangannya. Demikian juga bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, karena mereka sangat menderita, sehingga mengangkat Saul menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena itu, adik-adik yang ada di rumah, persiapkan diri adik-adik, belajar sungguh-sungguh. Karena adik-adik yang ada di rumah akan menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Persiapkan diri, tidak boleh sombong. Karena Tuhan yang mengangkat adik-adik. Dan tujuannya nama Tuhan dimuliakan. Dan juga menolong orang banyak sehingga Tuhan yang ditinggikan. Oke adik-adik? Ya, kakak yakin dan percaya semua adik-adik yang ada di rumah siap menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami pada saat ini Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mengasihi bangsa ini, sehingga Engkau mengangkat pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa ini, Engkau mengangkat pemimpin-pemimpin di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja. Tuhan terima kasih, kami berdoa saat ini Tuhan, buat pemimpin-pemimpin kami memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih kamu mau belajar sungguh-sungguh. Kami mau takut akan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan roh-Mu ada di dalam kami. Untuk boleh menjadi terang, untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Pakai kami. Roh-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan adik-adik. Amin. Adik-adik, Alkitabnya jangan ditutup dulu ya. Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Maleakhi 3 ayat 17a. Ikutin gerakan Kak Setia ya. Maleakhi 3 ayat 17a. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Sekali lagi ya, Maleakhi 3 ayat 17a.
Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa dikirim paling lama hari Senin. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita angkat tangan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap adik-adik kami yang di rumah bisa melakukan kebenaran firman-Mu, bersuka cita di dalam Engkau. Sepanjang minggu ini kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, penyertaan-Mu, kasih-Mu selalu ada bagi mereka dalam setiap kegiatan mereka. Minggu depan kami bertemu kembali dalam sukacita yang baru, menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kami hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mari teman-teman, kita angkat tangan kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom teman-teman. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Salam teman-teman, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu